Gila, gue pertama kalinya ada nama lo di tete orang. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, selamat datang di Tripod Show, sit and relax. Bersama saya Soleh Solihun. Sudah sit? Ya, kalau sudah sit, apakah sudah relax? Jadi kalau sudah sit, harus relax ya. Kalau masih standing, sit dulu. Kalau masih sit belum relax, relax dulu gitu. Nah tuh, kalau kata orang Sunda, ngabaheuhai. Saudara-saudara, di episode kali ini saya akan ngajak ngobrol duet pembawa acara yang pernah kondang pada masanya ya. Kata pernah itu digarisbawahi karena sekarang mereka tidak sekondang dulu. Ya salah satu sih lagi menaik, yang satu lagi masih biasa aja. Dulu pertengahan 2000-an itu pernah ada acara di MTV namanya MTV Insomnia. Acara itu acara tengah malam sampai dini hari lah ya. Dari jam 12 ya, dari jam 12 kayaknya. Pokoknya dari pertengahan tengah malam sampai dini hari itu acara dibawakan sama dua orang yang kemudian memakai nama belakang yang sama. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya dari mana nama Surya Insomnia, dari mana nama Adit Insomnia, itu adalah dari nama acara MTV Insomnia. Jadi mereka ini VJ MTV sebetulnya. Tapi nasibnya tidak sebagus VJ Daniel. Saya bacakan dulu Wikipedia-nya ya, oke? Yang pertama dari, ya sesuai abjad aja ya, Adit Insomnia. Belum ada kalau kita cari di Wikipedia. Ini padahal bisa bikin sendiri loh, Dit. Wikipedia itu tidak ada yang istimewa sebetulnya. Asal ada orang yang ngetikin, bisa. Nama lengkapnya Aditya Fadila. Dia kelahiran Jakarta 12 November 85. Pernah jadi pemain FTV, penyiar radio masih ya. Terus baru pacaran. Setelah bertahun-tahun dia likes foto cewek-cewek di Instagram, akhirnya ada juga yang mau. Dan yang kedua partnernya adalah namanya Surya Dini, nama aslinya ya. Surya Dini berarti matahari pagi nama lainnya. Karena Dini itu kan pagi. Ya pasti ya, Surya. Lu lahir pagi-pagi kan? Kok kalau nggak salah? Lahir di Bekasi, Bekasi Pride. 9 Desember 86. Pernah main sketsa, acting, presenter, penyiar radio, podcaster top 5 ya, top 1 ya. Podcast dia nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Ya saingannya cuma Rintik Sendu ya. Terus dia juga apa katanya ini istrinya mantan pramugari yang juga artis dan dari keluarga kaya. Kata ini, kata skrip. Kalau Surya tidak, Surya dari bapak tukang martabak dan ibu guru ngaji. Jadi Surya ini terpenuhi sisi kulinernya dan religinya ya. Dan itu saja datanya ya dari Wikipedia. Dan sebelum saya mengundang Adit dan Surya, saya mau membacakan 3 statements. Nanti saya konfirmasi mana dari antara 3 statements itu yang fakta atau yang hoax. Yang pertama, Adit ketergantungan obat. Depresi kali ya. Tidak punya pacar. Karirnya tidak secemerlang Surya. Yang kedua, Surya tidak mau dunianya diketahui istrinya. Nakal. Yang ketiga, Adit dan Surya bermusuhan. Kita tanyakan nanti ya. Saudara-saudara, mari beri sambutan yang meriah untuk Adit Insomnia dan Surya Insomnia. Harus salaman, nggak boleh salaman ya? Hai Saleh. Corona. Apa kabar? Baik. Gue lihat lu pakai kacamata hitam jadi inget MTV Insomnia ya. Iya, mas sengaja. Lu yang suka pakai kacamata hitam ya dulu ya? Orang ketergantungan obat kan. Tapi gue nggak tahu loh Adit ketergantungan obat. Emang Adit?
Nah, Kalau kalau- pecandu yang baik gitu kan. Oh gitu, pecandu yang baik ya. Nggak tahu temennya. Jadi emang nggak mau minjem duit sama teman yang lain. Oh, Nah, gitu. amat gitu. Parah. Ini Gue kayak kepala keluarga nih. Lumayan. bagus. Kan kalau Surya udah sering ada muncul di TV, lu kan jarang. Iya Taruh sih. di tengah. Nah tadi kalau lu bilang datanya di Wikipedia kan nggak ada. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn ada. Semua orang juga bisa. semua orang LinkedIn. bisa ya. Semua orang juga ada. Oh, iya, sorry. LinkedIn itu buat orang-orang karyawan. Oh iya. Wikipedia itu Tapi buat gua punya yang loh, berkarya. Gue punya loh. Ya, tidak istimewa. Dit. Iya. Wikipedia, Dit. Oh gitu ya. Lu Gue udah pikir keren loh LinkedIn itu. enggak biasa Enggak, aja. enggak, aja. semua orang Biasa aja. punya, semua orang punya. LinkedIn tuh kayak Facebook, Dit. Oh gitu. Biasa aja. aja. Ya gue tutup deh kalau gitu. Ya gitu. Instagram lu udah centang biru belum? Belum. Ah, Gue udah ngajuin berapa kali ditolak terus. Surya. Sama gue juga belum. Waduh, ini ano manajemen gimana nih? Kenapa ya? Padahal- Oh lu juga gitu, Dit? Mungkin gara-gara nama insomnianya kali ya? Iya. Nggak iya. menjual kayaknya. Nah, begitu, padahal kan lu dari manajemen artis ternama terus, wah ada insomnia, yang ini juga nih ada insomnia, jangan Iya. deh. Iya mungkin Tersekan harusnya udah mulai memikirkan host baru kali kita aja kali Iya. ya. bisa Enggak, jadi. Oh enggak. centang biru dong. Insecure. Enggak ada lagi, enggak gue sih udah taman, udah dikontrak, udah di DP. Oh, Udah di 30. DP. 50%. Oh, udah 50% duluan. Ya udah. Lu nggak tahu aja ini gue harga temen deket banget. Harga teman dekat. Justru harusnya harga temen tuh harganya lebih tinggi karena menghargai teman. Ini saking deketnya jadi dia sudah tidak menghargai persahabatan gue. Jadi 30 episode-nya Soleh itu satu episode kita Sur. Iya, bisa Iya, jadi. bisa jadi. Bisa jadi. Ini karena teman dekat gue ini dulu sering makannya pecel lele, jadi standarnya harga temen segitu. Oh, gitu. Iya. Ya harga gitu. Iya. Itu lebih menyakitkan loh. Iya. Kalau nggak dijelasin itu lebih menyakitkan loh. Iya, bisa jadi honor narasumber tuh lebih mahal dari honor host. Memang Itu, biasanya iya, gitu, memang biasanya biasanya gitu. gitu, Pak. Biasanya gitu. Memang biasanya gitu. Biasanya Tapi kan lu Tapi kan- banyak quantity. Iya, tapi kan ya kalau dipikir-pikir mah ini ya manajemen gue juga ya terserah lu lah. Lo lebih nggak diurus sama manajemen lo ya. Karena gue kasih tahu, udah dilarang sebetulnya harganya jangan dong, jangan itu, jangan. Udah dilarang-larang sama manajemen gue. Tapi daripada nggak ada ya kan. Karena nggak enak ini. Nggak enak. Oh iya teman karena teman. Teman, Iya. Teman. Padahal dulu temen gue ini nikung gue. Oh gitu. Oh gitu. Gebetan gue dijadiin pacar sama dia. Lu gebet cewek, Dia jadian. yang jadian dia. Iya. Terus kalau sekarang ikhlas ngasih harga segitu lah. Karena nggak jadi sama dia ceweknya. Oh iya. Oh iya. Cuman pacaran doang ya. Oke, kita langsung konfirmasi 3 statements yang tadi. Hmm? Adit ketergantungan obat, Dit? Kan lu udah pernah meriksa tas gua lah gitu isinya obat semua. Iya kan di sini belum. Oh, iya, Ngapain benar. lu bilang gitu? Atau nggak ambil Kasian. footage aja dari ininya Soleh. Ya jangan Lu dong. nggak mau susah banget sih. Tinggal jawab doang. Kita lagi marahan. Oh ya sorry. Tuh beda kalau artis yang sering di TV begitu. Oh, gitu ya? Lu memang jarang di TV. Lah, gua segmented. Nggak ngerti lu, nggak ngerti. Gue Dit. segmented emang. Lebih ke skena. Waduh. Waduh. Nis ya, nis. Nih sebinis. Nggak, dia lebih ke pensi. Pensi iya. Kalau di pensi tidak ada waktu menjelaskan dia. Iya. Gue pernah diajak MC apain sih sama Adit nih. Di Bekasi. Bekasi. Di rooftop apalah gitu di Bekasi. Di Revo Town. Ah, gue nggak tahu deh pokoknya. Ada konsumsinya nggak ditanyain gitu. Datang bro, ayam sabana. Waduh gitu kita nggak makan kan karena kita nge-MC terus. Pas kita makan kok keras. Tapi ayam sabana lebih enak daripada ayam CFC loh. Apa iya? Iya. Tapi gue udah besto sih gue. Besto. Udah besto. Ada lagi the besto, ada lagi. Ini nggak tahu, Bekasi. artis nggak tahu ya? Wih gila gitu. Ada the besto, ada the besto. Oh, ada The Besto. Dia setara GFC lah, Giant Fried Chicken. Iya benar. Yuk, jadi ngomongin gimana? ayam. Apa? Obat. Ketergantungan obat. obat. Ya emang gue orangnya bukan ketergantungan ya, kayak gue tuh paling nggak bisa misalkan lagi pergi nih, pergi sama Surya atau sama lu, terus tiba-tiba aduh kepala gue pusing, nih gue selalu, nih gue bawa Panadol nih. Oh, Bawa lu lebih Bodrek. menyiapkan ke Banyak- orang. Iya, sama Bukan karena lu sakit-sakitan. enggak. Terus gue kadang-kadang misalkan gue tuh dulu gampang banget berak-berak, jadi gue selalu sedia obat diare. Lu makannya jorok sih berarti. Iya. Sekarang udah enggak tapi sejak diet, Ada tuh dia. jarang. Diet aja begini ya. Ini udah turun 15 kilo loh. Turun Kebanyakan berapa, dulu 15 kilo, 14 kilo. 15 kilo. Masa 15 kilo? Nggak kelihatan ya? Oh gitu ya? Kelihatan, Le. 15 kilo selama 6 tahun kan? Kayak Surya tuh sebagai sahabat di support gue. Masa sih, Wah, Dit? iya, kayak kelihatan lah gitu. Gue kayak tadi udah down gitu kan. Kayak bisa berdua aja gak sih? Oh jadi gitu, lu menyiapkan obat buat teman-teman. Ya gue paling gak bisa orang-orang ada di sekitar gue itu Sakit. sakit atau gimana gitu. Mungkin lu harus membuka usaha apotek ya. Kalau jiwa lu kayak gitu ya. Iya, kemana-mana lu lebih. Atau ikut PMR bisa juga. PMR bisa.
Lebih mengayomi. Kurang bau tandu aja. Nggak lucu Dit itu. Oke, sorry. Makanya gue nggak sesukses Surya ya. Iya. Sorry. Sayang itu. Jangan gitu, jangan ditutup dengan itu ya Surya. Iya. Surya harus jangan ya. Soleh. Gue pernah mimpi lagi. Gue pernah mimpi keadaan kayak gini. Masa sih? Serius. Gue pernah mimpi gue lagi ngobrol. Ada Surya. Ada Soleh. Enggak, bukan Soleh. Siapa? Aduh, gue nggak tahu satu lagi orangnya siapa. Terus? Gue ngeluarin jokes terus tiba-tiba nggak lucu Dit. Gitu. Wah, mungkin itu bukan mimpi tapi memang kejadian yang sering berulang. Jadi akhirnya ke bawah ya. Ke bawah mimpi ya. Si Soleh nih, ya Allah. Tapi emang dulu zaman-zaman MTV Insomnia waktu kita dikasih tahu, gue ingat banget bintang tamunya hari ini Soleh. Gua sama Surya tuh udah insecure banget, takut banget. Nah, anjing pasti ini kita bakal dinyinyirin nih, pasti kita bakal dikata-katain. Padahal gue nggak nyinyir loh zaman dulu. Apaan lu di Twitter nyinyir mulu kerjaannya? Iya. Enggak. Tapi lu waktu itu udah bilang Lu Mahasiswa Club tuh- 80s jelek Nah. albumnya. Lah waktu memang itu. albumnya jelek. Tuh Iya kan? sih. Iya sih. Tapi ya udahlah. Oke, yang kedua, Hmm. statement berikutnya. Surya tidak mau dunianya diketahui istrinya. Ya sama-sama sih sebenarnya. Bini gue juga nggak mau tahu kegiatan syuting gue gitu, nggak mau nonton acara-acara gue, Kenapa? nggak mau denger siaran gue, nggak mau denger podcast gue. Dia mendingan nggak tahu orangnya daripada gue tahu malah jadi insecure sendiri. Ih, laki gue bandel ya gitu-gitu. Makanya si Bini Surya tuh ngelarang banget main sama gua. Ya Emang gue kenapa? paling nggak boleh. Yang aku jalannya kemana gitu sama siapa? Sama Adit. Aduh jangan deh. Terus gue enggak kok sama Molan. Oh lebih parah. jangan. Gue nggak tahu dari mana itu. Tapi ya Padahal pasti kan kalau gitu-gitu gue tau dari Surya semuanya. masa sih dia? Lu jangan buka di sini dong. Siapa tahu nggak sengaja bini gue nonton. Oh iya bener. Lebih Jadi kayak gitu. memang lebih ya Bini gua udahlah. mendingan nggak usah nonton. Yang penting lu di rumah jadi ayah dan suami yang penyayang aja. Ya. Udah gitu aja dah pokoknya. Masalah lu di luar bandel terserah lu gitu. Bukan berarti gue bandel juga lah. Maksud gue kan. Enggak kan gua nanya gitu. Iya. Selalu menjebak ya. Ya mulutnya enggak, Soleh bukan ini. berdebat, berarti begitu. Oh lu masih bandel Sur? Enggak, Oh, enggak. enggak. Lu jangan Oh, ngikutin dia. Kagak gue nanya, udah lama gak ketemuan. Iya, gua ngerti. Emang dulu bandel? Hah? Enggak. Bisa nggak gua nggak digebukin begini? Janjiannya nggak gitu loh. Jadi emang bini gue juga merasa lebih bebas gitu ketika gua ada bintang tamu cewek cakep, gua godain tanpa harus ada beban. Aduh, ntar bini gua nonton jadi nggak lepas gitu loh maksud gue. Jadi lu nggak perlu kalau jalan laporan, aku udah Gue sama laporan, anak-anak. kalau laporan tetap gue teks gitu, gue udah nyampe atau gue udah sama Adit, kayak tadi gue baru bilang. Tapi nggak perlu pakai foto kayak Tora kan? Nggak usah, capek, kasihan. Gitu. Jadi bini lu nggak tahu podcast lu kayak gimana, Nggak malam-malam kayak gimana? Nggak tahu. Dia cuma tahu dari IG story ya? Mungkin dari IG story atau yang di mention ke dia kali ya. Atau mungkin IG story lu juga di mute sama dia ya? Bisa jadi. Apa iya gitu ya, Leh? Biar dia nggak tahu kehidupan lu ya? Nggak segitunya sih, lebih ke nggak mau nonton konten gue aja. Berarti lu lebih bahagia dong dalam bekerja. Lebih aman. Iya, lebih aman, lebih enak. Lebih enak. Follower di Instagram juga gak dicek-cek kan ya? Enggak sih, so far. DM juga enggak? Enggak. Oh. Lu dicek ya sama, baru pacaran berapa? Enggak. Lu dicek Edit? Enggak. Sumpah. Enggak, gue yang ngasih sendiri. Ih, ngapain sih? Ngapain Gue sih? kan cowok baik-baik. Dikasih passwordnya lagi ya? Enggak. Emang dia admin. Dikasih passwordnya terus ceweknya yang posting. Terus di like sendiri. Terus di komen sendiri. Toxic! Oke, statement berikutnya. Apakah Adit dan Surya bermusuhan? Nah. Nah ini yang sering ditanya sama orang-orang. Gue kayak, kita bulan itu ada beberapa kerjaan bareng. Selalu Ya. bilang, lu gak apa-apa kan sama Surya? Ya gak apa-apa sih, emang kenapa gitu. Termasuk di sini kan ditanya dulu, emang kenapa? Lu ada masalah sama Surya? Enggak. Mungkin lu ngerasanya gitu, Dit. Gitu ya? Justru kalau ngomong berantem dulu, kita lebih sering berantem waktu kerja bareng, sering kerja Waktu bareng. kerja bareng malah masalah. Berarti pernah dong. Tapi gak bermusuhan. Sekarang udah enggak. Maksudnya waktu Waktu kerja bareng Kerja lagi bareng. intens-intensnya. biasanya kita kan Kan siaran. kita syuting bareng, siaran bareng, MC bareng. Nah, mungkin capek terus tiba-tiba ada hal-hal yang kita ngomongin bisa nyakitin satu sama lain. Jadi Apa? bete. Lu pernah sakit hati karena apa? Gue lebih sering. Apa kayak gimana? Omongan apa Surya yang bikin Kok sakit hati? menempatkan diri lu sebagai korban sih, Dit? Nah, maksudnya gue lebih sering baperan gitu. Iya kayak gimana? Lu baper Nah, kalau gara-gara Surya ini orangnya dominan nih. Iya. Orangnya dominan. Kalau udah terlalu dominan gue selalu kayak kesel gitu. Terus gue diem, terus update status BB. Iya. Ya, aku lu kan pernah nelfon malam-malam. Lo kenapa? apa? Gitu-gitu. Status BB lu apa emang? Emang iya malih? Iya dulu pernah nelfon. Apa Jijik banget status sih lu. status lu apa dulu emang yang Lupa gue lupa. sampai bikin dia nelpon? Lupa gue statusnya apaan. Lupa gue. Pokoknya akhirnya Surya ngerasa dari Sadit di bete deh gitu. Terus malam nelfon gue.
Terus? Ya udah minta maaf, terus Surya jemput gua ke rumah. Karena dulu Surya tuh selalu jemput gua. Terus kalian Enggak sampai gitu. Enggak sampai segitunya. Waktu itu sampai gua bungkus doang sih dia. Gua bungkusin nasi. buat penelitian. Gua bungkusin nasi. Jangan dibercandain leh. Gua bungkusin nasi. Terus gua gitu. Gitu. Kalau pas udah nggak kerja bareng Insomnia malah nggak ada masalah apa-apa. lu marah sama Adit gara-gara apa? Marah sama Adit. Karena dia ini orangnya males. Maksud gua males lambat. Lu tau Iya. gak? Orang-orang yang Lelet, pace-nya lelet, lambat. lelet. Adit tuh orang-orang. Kalau gua kan abis ini kesini gitu. Dia enggak, dia lambat. Dit, kita janjian, kan dulu kita buka IO kecil-kecilan gitu ya. Janjian sama klien gitu misalkan jam 1 siang habis makan siang. Gue jemput dia 12:30 ya. Kebetulan di daerah Kalimalang doang situ setengah jam lah. Gue jemput, dia belum mandi. Masih main handphone. Yang ada bulu kemaluannya itu di handphonenya. Si main handphone, teks cewek-cewek. Emang dari dulu kayak dari dulu gitu. belum ada itu Udah kan monyong. poliponik. Hah? Masih poliponik, masih Nokia 8210. Ya iya udah SMS-an lo sama cewek-cewek. Iya itu. Udah ditelepon umum. Tapi kan lu pernah nabrak motor gua terus pura-pura sakit. Emang sakit? Agak lu pernah. Jadi Enggak nih, bentar ya Le ya. Gua pukul-pukulan dulu 5 menit aja Le. jadi gua naik motor deh. Terus depan ada motor deh kan ngerem, terus gua rem dadak, Surya nabrak. Spakbor gua patah. Surya kayak aduh, dia pura-pura sakit biar enggak ganti spakbor gua. Itu gua ngasah acting gua doang. anjing. Ngasah acting doang. Iya, jadi kayak Ngasah acting doang. mau nagih juga kagak enak. Terus sendiri. Mana motornya baru? Iya, motor baru. Baru 2 kali ke ahas lah itu. Masih Indrayan ya. Terus lu marah gara-gara Adit sering lambat. Lelet iya. Dia tuh orangnya lelet. Terus bertele-tele, nggak straight to the point. Kalau gua kan straight to the point orangnya. Dia tuh lelet. Dan gua pernah kerja sama orang yang sering dimarahin ya dia. Gue jadi anak kesayangan gitu. Karena gua kerjanya cepat. Adit tuh yang selalu jadi, waktu itu ada basisnya Soljah, Renhat. Pernah jadi bos kita bikin IO kerja sama dia yang diomel-omelin tuh Adit. Lu Selalu juga Adit kan pagi-pagi kita yang minta duit 30 juta. Itu gara-gara lu, bukan gara-gara gua. Apa kenapa minta Bukan duit itu apa? gara-gara gua komen di Facebook, salah komen. Oh iya gitu kan. Apa kenapa? Nggak, kita kan punya IO terus didanain sama rekaman Solja. Terus ada permasalahan apalah gitu di Facebook, gue komen ke bos gua. Komennya masalah pribadi. Terus dia dimarahin sama ceweknya, berantem semalaman. Terus kita besok minta dia 30 juta buat event. Kita diceramain dulu setengah jam gua sama Surya. Tapi kita iya. Gara-gara kegoblogan unfaedah yang dia buat ini loh maksud gua. Tapi kenapa orang banyak ngira lu bermusuhan ya? Ini kayak gara-gara Darto dah ya. Pertama kali. Banyak orang-orang yang menggiring opini ke situ. Darto, Desta, Soleh Solihun kan mulutnya kan pada lumayan tempat pembuangan akhir ya. Tapi kalau lu sama Molan kenapa nggak banyak yang bilang Nyangka lu gua bermusuhan musuhan. ya? Tapi enggak, kalau gua sama Surya itu kan siarannya cuma 2 tahun ya Surya. Siarannya. Dia sama Molan lebih lama, 4 Iya, tahun. tapi 10 kenapa tahun total gua. ketika lu pisah sama Molan lu nggak dibilang musuhan ya? Enggak Ya, tahu. karena Deh. gua duluan kan yang dibantalin. Iya enggak, maksudnya kan lebih lama lu sama Molan daripada lu sama Adit Iya, kan? iya. Enggak tahu deh. Mungkin karena abis itu gue beda circle banget kali ya sama Adit. Iya. Abis itu somehow kita setelah ada project sendiri-sendiri, gue mulai masuk manajemen mana, Adit masuk manajemen mana. Adit sudah mulai misah kan, Adit tadinya sama gue di Mustang kan berdua. Terus Adit cabut kan ke OS ya waktu itu. Os. Ke OS, gue tetap di Mustang, akhirnya ketemu sama Molan sama Riko. Nah di situ udah mulai digoreng Tapi dia. enggak, gua sama Surya tuh masih ini kok, kita sketsa bareng masih. Oh iya. Tapi lu cabut dari Mustang tuh gara-gara apa? Kenapa Surya tetap Oh di enggak, gua ada masalah berantem dia sama bosnya. sama bos, ada masalah sama manajemen dulu. Berantem sama dia sama siapa juga berantem. bentar nih kameramen diajak berantem nih bentar lagi sama dia. Lihat aja. Terus Surya Surya juga tuh berantem. nggak mau gua ajak cabut. Ayo, karena Surya kayak sih orang yang tidak bisa mulai dari bawah lagi, nol lagi gitu, males. atau menurut dia lu tidak beralasan berantemnya mungkin? Enggak, karena kita ngerasa dulu nggak diurusin aja. Kalau gue sih ngerasa nggak Lu diurusin. marahnya kenapa? Ngerasa nggak diurusin aja. Emang berarti menurut Surya dia masih ngerasa diurusin. Kalau Surya, karena kita game sempat ngobrol gue sama Surya, Sur, kita cabut yuk ke radio yang lain. Di sana ntar aman gak gitu, nggak mau gambling gitu. Gue tuh orang yang ya apa ya perhitungan tinggi karena ya yang sering gue bilang ke lu, aduh nanti takut, banyak takutnya lah. Kalau Adit mah ya udahlah gitu. Dia Kalau mah tidak Adit, masalah Dia gitu. gas aja udah. Mau kere juga nggak masalah ya. Adit. Iya, soalnya mau udah kere aja. Gitu. Terakhir nge-MC tahun berapa? Berdua. 2016. Pensi itu? Bukan, Ada lagi? Jan Sport yang di Oh iya yang di gunung, Pancar.
Gunung Pancar. 2016? Ya gue pacaran 2016. kita nge-MC gak boleh ngomong hujan. Iya. Kenapa? Soalnya Takut hujan? Kata pawangnya takut hujan. Jangan ngomong hujan. Kalau air netes boleh. Masa sih bos? Beneran, kata si Felix gitu. Pokoknya gak boleh ngomong hujan aja. Takut hujan. Berarti lu nyebut pawang hujan pun pawang air netes. Iya juga ya. Iya juga ribet iya, banget. bener-bener. Itu riders dari pawang hujannya aja. Iya. Jadi kalau ada hujan, bukan hujan itu air Air netes. netes, Iya kan, jadi iya. dia tidak disalahkan. Tidak disalahkan. Tidak menyalahi kontrak. Pawang hujan. Yang datang kan air netes. Iya, bener. Bisa itu pawang. Lu menurut kalian berdua, kenapa kalian sangat bagus membawakan Insomnia waktu itu, chemistry-nya? Karena sebenarnya gue sama Surya kan emang teman kuliah kan. Teman kuliah, kita kerja bareng. Iya. Kita nge-MC bareng di kampus. Terus juga Itu juga gue gara-gara dia Kenapa? masuk kampus itu. Diajak. Dia masuk kampus ini aja. iya. Bagus. Gue dapet 2,5 satu orang. Ternyata dia dapat 250.000 masukin satu orang. Dia dapat 250.000. Berarti ada duit keluarga gue yang diambil dia 250.000. Kebayang gak lu? Enggak, Dari macam- dulu aja udah licik nih orang. Nggak cuma lo doang, ada satu orang lagi kan jadi gope. Gope. Kampus apa sih? Sahid. 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 Kok lu bisa-bisanya dapat komisi? Ya kan emang gitu kalau masukin orang dapat. Nanti lu bilang ini dari gua gitu. Iya. nih. Apa Surya bilang, kamu tahu dari mana? Enggak, gue bilang, Sur lu mau daftar ya kapan besok gue anterin ntar ke TU-nya gitu. Ngomong-ngomong kampus kita kayak Oriflame ya. MLM. Kayak member get member ya. Ada gitu terus Lu masukin 40 mahasiswa, Dit, dapat jalan-jalan ke Turki kali. Kalau 40 mahasiswa tuh. Kan gue kuliah 8 tahun. Iya bener. Jadi lu setiap datang ini dari gua ya gitu. Iya, tapi Bareng- cuma 2 orang doang. Iya Surya pulang lu dikasih duit itu. Iya. Oh langsung gitu. 150.000 kan 125.000 gitu. Pokoknya gue dapet, ya pokoknya cuma dapet 2 orang lah. Bayarannya berapa? Apa uang pangkalnya? Berapa Sur ya? Lupa gue. 3,9. 3,9. Lumayan dong 250.000 kalau dari 3,9. Banyak. Lumayan dong. Lumayan dia. Lumayan buat jajan zaman dulu mah tahun 2005. Dan lu taunya kapan Sur bahwa itu dia dapat komisi? Setelah udah pada lulus. Gue baru tahu gue dimanfaatin. Kan ya Allah ya Robi, gue Ya kan, mau nggak ikhlas duitnya udah ditelan, gue nggak tahu tuh buat makan apa buat judi Facebook kan kita nggak tahu tuh. Karena kan dulu sudah suka nongkrong di komplek gue, terus lagi mukanya lagi gusar gitu. Kenapa sih? Sangat neo. Gue lagi nyari kampus gitu. Ya udah kampus gue aja, akreditasinya A, bagus, gue bilang gitu. PR-nya bagus. Murah lagi. Gue iya aja. Iya. Iya aja udah. Gue temenin lah kan besok ke kampus. Oke, gue temenin. Begitu masuk, udah kelar. Oke Sur, thank you ya, ketemu lagi. Mana duitnya? Dapat duit. Langsung dapat duit langsung. Iya, langsung. Cash. Langsung. Jurusannya sama? Enggak, gue PR dia Gue jurnalistik. Oh, Beda 2 tahun, gue 2005 dia 2003. oh lu dikibulin senior. Iya. Itulah. Kalau berarti nge-MC dari tahun berapa berdua? GMC 2006. 2006. 2006. Ada acara-acara Gua tuh kampus. Sama Surya, enggak kita IO-an dulu ya. IO-IOan. IO sama jadi broker artis di pensi-pensi. Dia pernah gadein KTP-nya ke Ameng. Ameng. Iya, White Indra Shoes, Ameng, karena belum dibayar. Sama handphone 8210 gue yang ada jembutnya. Kita ke ruang rupa, Iya. Meng kita belum bisa bayar, ada KTP-nya Adit sama Iya. handphonenya udah ditaruh di situ. White Shoes-nya udah manggung cuman belum dibayar. Bayar. Terus tapi kebayar akhirnya. Akhirnya kebayar. Akhirnya kebayar. Padahal kalau misalkan dibiarin juga nggak apa-apa ya orang KTP sama handphone gue yang nggak berguna Tinggal itu. bikin ya ke Pak RT bilang KTP saya hilang ya. Lalu Ameng buat apa KTP ini? Handphonenya juga gak ada gunanya. Iya juga sih. Itu mau malam puasa, besok mau puasa gue inget banget sama Surya. Oh ya? Iya besok kan mau puasa. Oh iya benar-benar. Mau puasa. Terawih hari pertama. Harga HP-nya berapa sih waktu itu? Ya 820. Berapa? Gue nggak tahu. Gue nggak pernah punya HP itu. Gue 300 paling ya, apa 200. Honornya berapa? Honor kita berapa juta ya? 3 juta kali satu orang. Iya 1 orang 3. Enggak lah. Jauh nggak banget nyampe. dong jaminannya. Iya makanya. Makanya. Honor si White Shoes. Iya honor wages. White Shoes Oh lagi itu udah gede. 9. 9 apa 10 jutaan lagi. Ya jauh dong kalau jaminan itu. Makanya. Ameng iya aja lagi. Ameng. Percaya ya kan ya Itu udah. dibayar. Itu dibayar sama. Berarti lu berdua MC itu gara-gara punya IO kecil-kecilan itu? Karena kita nggak punya budget untuk bayar MC. Akhirnya kita nge-MC juga. Iya. Jadi gue beli lampu untuk lighting. Gue naik, masang lampu pakai kawat, cuci muka pakai biore, nge-MC abis itu. Nah. Habis selesai nge-MC, mau nurunin lampu lagi, Iya. gulung kabel lagi gitu. Tapi MC kita pertama dibayar tuh prom night-nya Smabel dulu. Berapa? Dulu pokoknya kita
jadi IO-nya Semabel buat pensinya, sampai mereka akhirnya ngorder, Dit gue ngorder itu dong alat DJ sama lighting buat apa laser apa segala macam buat dugem-dugemannya tuh ceritanya di promenade mereka. Terus sama butuh MC nih gitu. Emang lo MC tadi siapa nyarinya? Gue mau pakai Patranya. Wah, sampai sekarang masih inget tuh Patra. Kerjaan job MC-nya diambil sama kita. 1,5 juta budgetnya. Ya gue aja Mas Surya, emang lo bisa? Berapa? 800 berdua. Parah ya? Kenapa nggak samain ya? Iya. Karena mereka gak ada duitnya. Gak ada duitnya, Nggak ada nggak nyampe duitnya. bayar Nggak Patra nyampe. 1,5. 800 berdua ada. Ada berapa? 800. Ya udah 800 kita sikat. Kan kayak bocah pakau ya. Berapa aja diambil. Gue kayak bocah pakau deh gue bilang. Berapa aja diambil. Ya kan gak ada duit zaman dulu kita realistis ya kan. Iya. Orang dulu rokok satu Setengah bungkus berdua patungan. Gue beli toy botol dulu. Dia malah main volley sama dosen-dosen. Rokoknya disapu sama cleaning service. Baru disep sebatang-sebatang itu gue sebel banget. Ngerokok tuh dia Allah dulu parah banget sih. Jadi 400.000 seorang itu gede banget ya. Lumayan. Gede banget, parah lah. Lumayan. Gede banget waktu itu. Gue kasih emak gue. Gara-gara dari situ langsung MC terus berdua gitu. Iya. Acara-acara kampus. Iya. Sampai akhirnya dulu kita tetap IO-in sebuah produk rokok. Terus kata bosnya, oke nih MC-nya ya udah kita MC acara rokok. Sampai dulu pernah dimanajerin sama orang rokoknya. Kita jadi talentnya mereka gitu kan. Terus gue ingat banget dulu Surya, Dit besok gue dapet tawaran MC nih acara Yamaha gitu kan. Ternyata kita suruh MC di servis di bengkel. Orang lagi servis di MC-in. Di bengkel resminya. Bengkel resmi Yamaha. Iya. Ini gini. Oh ini parah nih Le. Ada tisu gak? Gue mau nangis deh. Terus jadi gue dapet kerjaan entah dari siapa, gue ajak Adit. Ya kan? Itu si Caung. Oh iya ya. Caung dia kasih 2 hari, tapi hari pertama gue gak bisa karena gue nge-MC perpisahan SD. Iya, dia nge-MC perpisahan SD. Sumpah. Terus gue nge-MC, jadi orang ganti oli gratis. Tengari robek di daerah Pondok Ungu. Buka rawa Rawa belum bro. Matahari berasal 5 jengkal dari kepalamu. Terus di tengah, di depan ruko itu biasa aja. Ayo yang punya motor Yamaha, ganti oli gratis, ya Tuhan kami. Tapi dulu kita sistemnya adil. Apa? Misalkan kayak tadi nih, kan Surya dapat kerjaan 2 hari. Terus gue dapat kerjaan 1 hari di mana di MC perpisahan SD. Walaupun fee-nya lebih gede, pokoknya di 3 hari itu kita gabungin, kita bagi 2. Oh. Gitu, selalu kayak gitu. Sosialis ya? Ya karena kita ngerasa Lama-lama gak ikhlas juga loh, Le. karena kerjaan lebih banyak dia. Tapi hari keduanya kan gue kayak bareng sama dia. Tapi tetap aja gue dapet sehari panas-panasan lebih daripada lo. Gue enak masih di tenda Kenapa lu dulu mau Sur begitu Gak sistemnya? tahu, gue juga ngerasa bego Le. Gue ada sampai saat waktu itu, gue punya program, gue harus ngasih spare gue ke Adit. Oh itu manajemennya lumayan kasut sih. Iya, jadi gue punya program sendiri, apalah waktu itu gue The lupa. price is right. Iya itulah pokoknya. Jadi gue dapat honor, potong ke manajemen, ada potongan Adit lagi berapa persen. Kan jadi kesannya kayak si manajemennya ngerasa kasihan sama si Adit. Lah, gue mah ngerasa kayak gue jadi dikasihin sama Surya. Ya lu cari kerjaan buat gue anjing gitu. Itu triggernya Adit akhirnya cabut dari radio yang pertama. Oh itu tuh manajemen radio. Enggak, dia punya sampingannya manajemen kita. Gitu. Padahal lu yang diuntungkan, Dit. Tapi kan gue gak enak. Itu gue rasa ini yang bisa bikin kita berantem ntar gara-gara duit nih. Lu tuh jadi kayak sedekah berarti ya. Iya. Gue kayak dihidupin sama Surya. Iya juga ya. Kayak aneh-aneh gue. 2,5%-nya buat Adit. Iya. Banyak lah yang gak 2,5%, berapa sih? 10%? 5%. 5%. Ya 2 kali lipatnya lah, 2 kali lipat sedekah lah. 20% jadi 15% manajemen, 5% ke gue kalau nggak salah. Gitu. Ya dia yang kerja sampai pagi gue mah enak. Terus lu gak protes, Sur? Pengen lah, gue tuh pengen protes. Cuman ya gimana gitu, kesannya gue malah takutnya malah jadi gimana-gimana gitu. Ya, aneh juga nih. Aneh manajemennya aneh. Aneh. Kecuali lu pemilik manajemen kan ini lu bahkan bukan pemilik. Iya makanya gue bilang, nah kok apa gue dibiayain juga sama Surya? Lu Manajer lu laki apa cewek? Laki. Laki. Maksud gue lu cari kerjaan juga buat gue lah gitu, bukan malah disedekahin sama Surya kan. Aneh. Tapi nggak ada ketertarikan buat bikin duet lagi? Bikin duet lagi? Ya atau maksudnya lu ngejual paket berdua nge-MC? Ya mungkin dari sini setelah ini kita jadiin company profile buat jual ke IO. Nanti minta videonya ya? Iya minta. Jadi gitu. Jadi gitu. Iya. Tapi masih kenapa? Berdua lagi. Kita sempat mau disatuin di satu radio sebenarnya.
Gua siaran sama Rico Ceper sama Molan kan waktu itu di radio yang lama di Mustang. Mustang. Terus dipanggil sama Trax FM. Mau disatuin lagi Adit sama Surya. Terus again gue nggak mau nge-restart lagi karena gue bilang gue udah settle waktu itu di Mustang udah settle lah, udah oke lah show-nya. Udah punya fans fanbase gitu. Iya, udah terbentuk lah gue bilang gitu. Gak bisa nih dan gue merasa yang nonton kita Insomnia dulu tuh belum tentu sekarang masih ngikutin kita as a fans gue dan Adit gitu. Kayak gitu. Lagi kan Surya itu kalau ngomongin siaran, sebenarnya siarannya lebih lama sama Molan daripada sama gua. Kita temenan lama gitu. Tapi lu lebih enak mana kalau membawakan acara, Sur? Sama Molan apa sama Adit? Sama aja Leh. Sama aja sih. Lu ngeliatin gua lu. Kenapa lu gak mau jawab? Kenapa mata lu kemana-mana? Sama aja Leh. Ya enakan sama Molan sih. Gak. Sama aja. Kalau sama Gofar? Sama aja. Gue kan sama Gofar, nah ini sama Gofar nih kan gue sama-sama jadi ya. Bukan, kalau sama Adit gue bareng-bareng berangkat dari nol gitu. Kalau sama Molan dari setengah menuju ke 1. Nah kalau gue sama Gofar tuh udah sama-sama 1. Jadi bahkan gue udah 6 bulan, sampai sekarang tuh 6 bulan, hampir 7 bulan siaran tuh masih meraba nih Gofar segini oke, segini nggak oke, kan kita harus meraba juga tuh partner kita kayak gimana. Karena kan dia udah settle, udah jadi gitu. Lama dong, udah 6 bulan belum ketemu chemistry-nya juga. Ketemu chemistry-nya Leh, cuman gue masih berhati-hati nggak bisa langsung kelepak kepalanya gitu maksud gue. Siapa tahu dia batasnya cuma sampai punggung gini doang, siapa tahu pala udah termasuk ngapa gitu loh maksud gue. Jangan sensi dong kalau... Bukan masalah sensi, bukan masalah sensi Leh, ini kan Plaza Senayan. Plaza Senayan. Gitu Leh. Waktu lu bikin podcast Mas, kenapa line up-nya yang itu? Darto. Iya, kenapa line up-nya Darto, Enggok, Omes? Iya kan podcast Mas itu dibikinnya dari grup Gibah kan. Mau motor baik ya? Mau motor baik. Waktu itu dibikinnya waktu motor baik, kita nyari sponsor dan segala macamnya. Gua Omes Enggok. Terus Darto masuk di grup itu Gibah. Terus Darto memang ada keinginan untuk bikin podcast, terus dicoba akhirnya. Kenapa enggak bikin berempat aja sih gitu. Oh, lu sirik nggak lihat Surya sukses jadi podcast Mas? Enggak. Perasaan lu gimana melihat temen lu sukses? Senang gua, senang. Kenapa karena emang lu pertanyaan lu Leh, ya Allah mulut lu klaster nggak ada pagernya Leh. Bablas aja terus. Kan gua nanya gimana perasaan Adit melihat temannya Iya. sukses. Dia mah don't mind karena emang dia dari dulu kan gua yang pengen jadi artis dari dulu. Oh gitu. Nah, iya. Iya, kalau gua tuh pengen jadi artis gua mah. Kalau dulu, kalau gue ingat banget kalau pergi berangkat sama Surya nih naik motor ada radio di Durian Sawit. Kita satu saat akan siaran di sini nih. Gitu. Iya. Radio apa itu? MD. Sekarang jadi Hot FM. Mimpinya sederhana ya, cuma Enggak, waktu itu radio yang kelewatan di jalur kita itu doang Leh. Kan rumah gua bukan di Menteng, di Kalimalang. Kenapa enggak Hard Rock atau Prambors, lu radio daerah? Kenapa gua mesti dari Kalimalang ke Sarinah dulu untuk nunjuk-nunjuk radio, maksud gua nanti sampai kita kerja di radio gitu. Kenapa gua mesti bertele-tele hidup gua? Nah, kalau gue pernah nge-play di Trax FM sebagai produser dulu. Jadi emang gue orangnya memang dari dulu emang tidak ada mimpi di depan layar. Beda sama Surya. Surya memang mimpinya, dulu kan Surya sempat ke-band kan. Jadi vokalis band Top 40 namanya Kasava. Oh iya. Pakai baju-baju Katy Perry. Iya. Pakai kupluk. Iya. Memang katro ya gua. Surya emang udah ada di depan, pengen di depan gitu. Memang pengen jadi artis. Iya. Apa yang lu cari dari pengen jadi artis, Sur? Ya pengen aja Leh. Apa maksudnya apa yang lu cari tuh dari orang pengen jadi artis tuh karena apa? Padahal bapaknya udah terkenal loh. Kalau misalkan 17-an bapaknya di spanduk. Karena bapaknya ada foto bapaknya anjing. RW. Jadi lu kalau di Gue sempet kayak bapak lu pakai foto perempatan anjing. Kalimalang, perempatan Caman tuh. Lo masuk, bas gambar bapak gue. Gue bilang bapaknya narsis juga nih sama Selamat kayak anaknya. Hari Raya Idul Fitri, bapak gue ada Foto fotonya. muka bapak aja gue bilang. Keren kan? Gak apa-apa, tapi kan bapak lu ada fotonya. Spanduk gitu. Ya gitu. Jadi apa, Sur, yang lu cari dari apa? Yang terbayang di benak lu apa kalau jadi artis tuh? Enaknya. Gue pengen, sebenarnya ini masalah dendam pribadi sih Leh. Karena gue dulu banyak direndahkan sama orang. Termasuk Jadi sama sedikit Adit. ya anjing. Enggak lah. Enggak sama Adit enggak. Cuman gue banyak dianggap remeh sama orang gitu. Kalau gue bisa jadi something, orang-orang yang tadinya menganggap remeh gue terus akhirnya negur gue udah ketahuan gitu. Udah tercapai itu sekarang? Iya udah, cuman nggak jadi prestasi juga, cuman
akhirnya gue bisa tahu kualitas manusia yang ngerendahin orang lain tuh kayak gimana gitu maksud gue. Gitu. Gue baru tahu loh. Baru tahu ya? Baru tahu gue. Sedih tau gue tuh. Kenapa sedih? Gue tuh lahir di rumah. Gue sih nih. lebih Ya sama, gue juga lahir di rumah tapi gue nggak sedih. Lu kan nggak tahu udel kita dipotong pakai pisau dapur pakai cutter. Yang penting kan sekarang bahagia, Sur. Iya sih benar. Gue sih lebih sedih dengar berita lo waktu handphone lo hilang, Sur. Handphonenya hilang di rumah. Ini handphone dia, handphone kakaknya, handphone emaknya. Yang diambil handphone dia doang. Padahal kan bisa tiga-tiganya. Padahal dia udah sedekah ke lu ya. Itu belum. Itu belum syuting-syuting. Oh, belum syuting. Belum syuting. Itu Motorola Fitri dulu ya, Pak? Fitri. Dulu. Udah paling keren tuh, flip gitu. Handphone gue hilang Mali, kenapa? Iya diambil. Handphone kakak gue sama mama gue kagak diambil. Tapi lu menurut lu udah tercapai, Sur, keinginan lu yang dulu itu? Yang dulu apa? Yang dulu gua pengen jadi artis bisa. Alhamdulillah sih menurut gue udah. Dan gue nggak mau sama sekali memandang rendah orang karena pengalaman gue nggak enak banget dipandang rendah sama orang lain tuh kayak si miskin gitu kayak lu nggak kayaknya nggak masuk ke pergaulan kita deh gitu loh. Ya kecuali orang-orang kate ya itu kita ya beda mau urusan. tidak mau itu Beda urusan. Aduh, Dar. itu tidak bisa kita tidak memandang rendah karena Memang pasti rendah. Memang segitu aja udah. Iya. Memang iya. Si Soleh. Ya Allah. Ini kita mau main games ya. Oke. Mau main games, oke. Biar makin sit and relax. Kalau nggak Jadi ikhlas mah nggak usah jalanin saudara-saudara lah. di games Perda ini pernah atau tidak? Saya bakal memberikan pertanyaan mengenai diri mereka ya dan bakal jawab apakah pernah atau tidak Ya. memakai papan yang disediakan. Ini harus kompakan gitu. Ya enggak lah, ini kan bukan pasangan. Oh, iya. Mas. Lu gimana sih? Gimana sih? Ya kali pasangan. Ya kali pasangan. Ya kan ini bukan menguji seberapa Kompaknya. Oh, iya. bukan. Oke, saudara-saudara, kita mulai games Perda. Pernah atau tidak? Pernah atau tidak kalian lupa sikat gigi? Tidak pernah. Lu masa tidak pernah lupa sikat gigi? Enggak, gue pasti sikat gigi gue. Sombong banget. Tahu lu dit, tahu lu. Tapi pernah. Masa seumur-umur Nggak pernah lupa Nggak lu. pernah gue. Tapi pernah lupa kalau pernah ini doang. Gue pernah sikat gigi, salah masukin pasta gigi malah sampo gue masukin. Nah terus gigi lu anti ketombe dong. Itu doang paling lupanya. Jadi lu selalu Kalau sikat sikat gigi? gigi gue. Gak pernah nggak lupa. Gak lupa, gue kalau libur di rumah aja gitu. Gua Itu mah nggak lupa dong kalau libur mas aja. Ya tiba-tiba udah sarapan terus tiba-tiba udah siang ya berarti kan gue lupa. Ya lupa itu namanya. Itu lupa ya? Sikat gigi dulu. Lupa. Oh ya udah pernah berarti. Gak usah sambil ngegebuk kenapa sih? Oh iya. Bude-buden. Kamu ini kayak bude-buden. Lu katanya tidak pernah. Nah, kalau tadi konsepnya di rumah ya lu pernah lupa. Gak konsisten lo sama hidup lu. Lu pernah apa enggak? Masalah Tadi gigi lu aja lupa. gak lu perhatiin. Oh, lupa. Antara lupa dan disengaja tuh beda. Kalau lupa tuh ternyata udah ini belum. Iya. Oh nggak pernah. Kalau berarti. kalau Nggak iya. pernah. Kalau Sekarang lu ganti dengan lagi. sadar kalau lu dengan sadar tidak mau sikat gigi seharian itu bukan lupa Nah, namanya. tidak pernah berarti gue. Nggak pernah lupa. Selalu sikat gigi. Gak ngerti lah dia lah. Susah emang. Lu pakai siwak besok cobain pakai siwak. Enak tau? Udah pernah. Pakai rotan yang lebih enak. Cobain. Oke. Ayo Reng. Pernah atau tidak stalking sosmed orang yang lu sebel? Pernah. Pernah. Siapa yang lu sebel? Salah. Mantan gua dulu ada. Yang mana Sur? Gak usah jumlah lu. Kenapa lu sebel sama dia? Sebelah aja. Dari Bogor ya? Diem. Ini yang mantan lu yang artis itu bukan? Bukan. Kenapa lu sebel sama dia? Di sebelah aja. Kok di stalking kalau sebelah? Iya kan pengen tahu aja. Enggak, apa yang lu cari dari itu? Hah? Apa yang lu Lu cari? ngorek ke gue aja, gue tau Pengen semuanya kok. pengen tahu aja. Enggak, pengen tahu apa? Ya pengen tahu aja sekarang hidupnya gimana. Oh. Sering Enggak. stalkingnya. Cuman sekali nyesel itu juga. Kenapa nyesel? Tampaknya dia lebih bahagia daripada saya. Enggak. Udahlah, gue cuma pengen lihat. Habis itu tutup bukunya udah gitu. Oh yang pernah ngajak ketemuan? Siapa? Dit, lu bisa diem gak sih? Ada dulu benang waktu sama masih jarum gak? Gue jahit dulu tuh enak lama-lama. Lu siapa yang lu sebelin, Dit? Mantannya pacar gue? Mantannya? Mantannya pacar lo yang sekarang? Iya. Oh, baru dong stalkingnya. Iyalah, pasti gue stalking. Kenapa lu sebel? Kenapa lu sebel? Ya sebelah aja. Kayak sensi aja kayak, oh gini orangnya. Anjir. Terus lu merasa lebih ganteng dari dia? Enggak lah, dia lebih keren. Dia lebih keren. Dia lebih keren. Terus Iya. karena lu sebel. Karena sebel ya makanya iya. sebel. Oh anjing, Iya, ternyata kalau- lebih keren banget. Iya. Tapi dia tidak lebih indie dari lu kan? Iya, lu lebih indie bro. Enggak, dia indie juga sama. Oh anak gua. indie juga. Lebih indie dia. Iya.
Lebih nyeni lagi. Oh, lebih nyeni, tinggi. lebih ganteng. Gue nggak kalau ngomong lebih ganteng kan takut. Mengagumi. Lebih Iya. kaya. Lebih kaya. Kayaknya lebih kaya kayak. Itu yang bikin Salah. pusing. Hei, kamu siapapun kamu pacarnya Adit yang sekarang Anda salah. Terus apa yang lu stalking? Instagramnya aja dulu kayak Hidupnya dia dulu pernah kayak gini gitu. Oh, pengen tahu. Masih posting foto dia pacar lu. Yang dulu Iya masih. Iya. Masih Nggak ada. dihapus-hapusin. Berapa lama dia pacaran sama pacar lu? 4 tahun kayaknya. Wah, lama dong. Iya. Masih sayang kayaknya ketemuan pacar itu, lu masih enggak? sayang yakin. Enggak lu. kayaknya sih. Masih sayang itu. Iya, Masih iya, ketemuan. Iya. 4 tahun. Lu PDKT sama dia berapa lama? Sebulan. Sebulan lawan 4 tahun. Tahu, Dit, hitung-hitungan manusia kasar aja. Ya jelas masih sayang lah, Dit. Iya. Ini show-show kayak gini bisa bikin hubungan hancur. Iya. Oh, Gila. kalau hubungan hancur tuh kalau sudah terjalin dengan baik, lu kan belum. Ya doain apa? lu Baru orang baik mau gue. kan, Dit? Belum. Baru mau. Terjalin hubungan. Oh, Jangan, iya, benar. hubungan kan Oh, iya, sudah iya. terjalin, tapi kan baru mau menjalin hubungan baik. Iya, iya. Baru kita bisa bilang lu menghancurkan hubungan karena sudah hancur, udah baik. Ini udah Jangan mengkhawatirkan apa-apa yang belum terjadi. Ini udah lagi baik-baiknya, ini lagi baik-baik. Iya, lagi baik-baiknya ya bagus. Bagus. Tapi gue seneng Adit punya pacar gitu. Kenapa? Baik nggak Dit? Orangnya baik. Mau gue nikahin nih, oke bagus gitu. Adit terlalu terjebak di kemudaannya gitu, ngerti gak lu? Iya. Dia merasa tidak ada masa depan ya kayaknya. Nggak tahu sih kalau yang itu. Cuman dia masih terlalu enjoy sama hidupnya. Adit kan selalu fulfill life-nya gitu. Ya, lu Nggak, habis tidak gue pikir kayak, ya gue puas-puasin bandel. Gue nggak mau kayak teman-teman gue yang udah nikah tapi masih bandel. Ih, gue juga tadinya ngomong gitu. Iya. Gue puas-puasin bandel, udah selesai, gue habis nikah, udah nggak bandel lagi. Oh gitu. Iya, gue nggak tahu ya orang-orang lain. Oh iya. Gue geser rahang lo nih. Ngomong tak, geser tak rahang. Gak apa-apa kita mau. Enggak, lu mah gak pernah bandel, so gak pernah ketahuan sama gue maksudnya. Tolol. Dan gitu dong. Iya. Oke. Pernah atau tidak naksir pacarnya teman? Pacarnya teman. Nggak pernah. Gak pernah. Kenapa? Emang pacarnya teman lu nggak ada yang cakep? Cakep-cakep pacarnya Adit, cakep-cakep. Tapi kita gak pernah. Surya juga. Enggak. Kan yang namanya naksir tuh nggak perlu PDKT. Oh enggak. Naksir. Naksir tuh ya? suka kan? Naksir. Enggak, gue naksir sih enggak. Nafsu ya. Tapi nafsu iya, kalau nafsu iya pernah. Maksudnya Sama pacarnya Lu pernah nafsu sama pacar gue? yang mana? yang mana? Sama pacarnya Surya yang Oh, nggak mana? pernah gue. Kalau teman dekat banget gue enggak. Lu pernah menafsu sama pacarnya Adit yang mana? Pernah. Yang mana? Yang di kampus. Anak 2006. Oh itu. Iya. Yang putih Dia sih. cerita. Wah, entar kalau bisa dikat deh. jangan. Ya urusannya mereka lah. Jangan. Kenapa? Jangan. Emang kenapa lu nafsu Ya sama gue dia? ngayal aja. Karena dia ceritanya udah sampai detail, gue gini gitu. Kan gue jadi kebayang ya. Oh, gara-gara dia cerita. Iya dia cerita, sur gue gini. Gue mana pernah di kampus. Goblok! Si anjing di kampus, Bor. Iya, gue kemarin gini. Lah, kan gue sebagai manusia biasa yang punya syahwat, Leh. Kan gue jadi ngebayangin, oh nih anak kalau di kampus gimana? Gue pernah di dapur doang. Dapur kampus. Enggak lah. Ya kali. Ya kali. Peminyak. Parah si Adit. Bukan si Adit parah banget, sumpah. Parah. Oke, berikutnya. Pernah nggak ngirim foto seksi ke cewek? Oh nggak pernah. Gak pernah. Googling aja googling. Lu menurut lu banyak foto seksi lu kayak gue. Enggak googling. Terus fotonya dikirimin ke ceweknya. Iya. Mengaku foto lu. Iya. Emang pernah gitu lu gitu? Enggak. Lu ngapain ngasih contoh Oh iya barusan? benar. Nah, Enggak, maksudnya kalau guanya enggak pernah. Oh, kalau lu nya gak pernah. tapi dapat foto seksi dari cewek pernah nggak? Pernah. 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 Seseksi apa? Konsumsi? Waduh. Seksi konsumsi. Waduh. Ya seksi lah. Ya seksi lah. Sampai buka semua. Buka semua karena gue waktu siaran dulu pernah dikirimin Oh iya pernah. foto. Tete. Iya, foto. Jadi tete. Surya tolong nyanyiin lagu Oasis dong. Surya nyanyi kan. Set. Terus ceweknya cuma tetean doang. I Cuman love Surya. tetean doang tuh gimana sih? Maksudnya gak pakai BH Jadi gitu. nggak ada dadanya, tete tok. Nggak ada, bahkan nggak ada badannya. Iya, kayak Tete bakso aja nggak- melayang gitu. Kayak bakso nggak pakai mie gimana sih? Itu aja udah. Terus ada I love Surya. Dan itu selalu dijadikan modus terus kayak Surya akhirnya cover lagu. dapat supaya dapat yang lain Iya. gitu. Iya. Gue nggak perlu dibayar Iya deh. lagi. Kirimin foto Tete aja gitu. Iya gitu. Gila gue pertama kalinya ada nama lo di tete orang. Belum zamannya edit-edit kan? itu? Belum Belum zamannya ada. orang bisa ngedit-ngedit. Pakai Jadi lipstick. Ditulis Pakai pakai lipstick. lipstick. Iya. Serem juga Terus sih. juga Revlon lagi kayaknya. Ini waktu kalian siaran bareng. Waktu siaran bareng. Terus lu nggak minta, kok sama gue enggak kan? Karena emang dia ngefans sama Surya. Oh. Dia ada di mana sih fotonya?
Dia kok ke gua nanya kan. Siapa tahu lo nyimpen, lo kan sering nyimpen gitu-gituan. Tapi kalau ada nama Surya kan jadi turn off dong Oh gua. iya benar. Kalau gitu. Enggak, Ya siapa tahu kan I love Suryanya matahari bisa kan. Nih orang emang brengsek Leh. Jadi dia pijet nih Leh ya. Pijet nih ya. Kasirnya bilang, terima kasih Mas Surya. Terus dia bilangin, iya sama-sama. Bukan yang ngaku, ini Adit, bukan Surya. Kan di antara kasir-kasir dan pegawai tempat pijit Surya suka kesini. Nama gue yang jelek anjing. Dia taunya insomnia. Iya. Oh ini Surya nih. Ya masa Makasih. gua harus konfirmasi? Enggak, saya Adit kan lama ya kan. Lama apanya media aja lu. Bukan yang ngebantah bersihin nama temennya. Kok lu bisa tahu karena lu datang, oh Mas Surya, Mas Adit ya? Enggak. Dia cerita juga. Dia cerita. Bisa jadi karena lu datang, oh Mas Adit, kemarin Mas Surya datang. Aduh. Mas Surya mah ngetipnya dikit. Ini gue tahu dari Kaskus aja sih. Gitu Leh. Pernah bohongin pasangan yang sampai sekarang belum ketahuan? Pasangan yang sekarang? Iya. Atau ya, pasangan yang manapun lah. Pasangan yang dulu-dulu sih pernah. Sampai sekarang gak ketahuan. Sampai sekarang nggak tahu, ini kan udah putus juga. Ya apa yang pernah lu bohongin? Ya cheating biasa. Selingkuh? Iya. Dit? Enggak, gua gak pernah bohong gua kalau pasangan gua. Maksud sih? Takut gua. Speak lu Dit. Beneran. Gua kalau gua pacaran sama anak SMA dulu gak pernah bandel kan. Dia pacaran sama SMA bos. Lu Anak SMP pernah dipacarin. anak SMP? SMP 115, ketua panitianya dipacarin sama dia. Umur berapa itu SMP-nya? Nggak Kuliah. tahu. Gue kuliah tapi. Adit kuliah, pokoknya anak itu SMP aja. Berarti berapa? 13 tahun? Apa ya bedanya? Anak kecilnya itu berapa? SMP Dia berapa sih? kelas 2 SMP. 3 kelas 3 dong. 14. ketua. Berapa tahun tuh kelas? 14. 14. Lu umur? 20-an. Jauh dong, Dit. Lah emang brengsek bos. Lah kan sekarang juga sama gua sama. Ya kalau sekarang 6 tahun tapi dia udah dewasa, ini kan dia masih mini set. Masih mini set asli. Enggak udah BH kok. Maksud sih? Ya lo Bau daunnya bau molto. Parah dia mah. Itu kan anak di bawah umur enggak? ya, lu tapi bisa kan kena patokan pasal. gua kayak orang aja bisa pacaran yang beda 9 tahun bisa. Ya nanti ketika lu umur 40 tuh anak udah mateng baru. Bukan Tapi kan dia udah dapet, berarti udah dewasa dong. Tapi berapa lama lu pacaran sama anak SMP? Man 2 bulan 3 bulan. Kenapa diputusin? Ya enggak ini aja, enggak nyambung. Ngobrol aja. Ya dia belum ngerti apa-apa Iya, kali. iya. Anak kecil sama Pak D gimana? Tapi sekarang cakep. Oh iya, Iya. masih ada. Masih. Pacarin lagi dong. Enggak, gua gak mau balikan sama mantan gue. Karena Gak suka aja. Lu ganteng lu. Lu beneran gak mau balikan sama mantan, apalagi Itu stalking. prinsip hidup lu gitu. Iya. Gak mau balikan sama mantan. Kenapa? Gak suka aja. Ya kenapa? Yang udah lewat aja. Kalau masih sayang? Gak pernah, masih sayang. Masuk. Pernah dikit. yang lebih laku siapa di antara kalian waktu kuliah? Pacar. Ya dia lah. Yang lebih laku sama cewek? Dia. Dia, lu lah. Lu lah, dia lu. Enggak, gue suka cuma sekali pacaran sama anak ekonomi dong. Anak Purwokerto itu. Bukan anak ekonomi. Emang pernah? Ada. Ih parah selingkuh. Ih goblok. Enggak gitu anjing. Enggak gitu anjing. Enggak gitu, enggak. Dia tuh pernah pacaran lama banget sama anak Kembaliin Purwokerto. lagi papaannya katanya. Oh iya sorry. Oh balikin lagi. Pacaran pernah lama sama Anak Unsut Purwokerto dari SMA. Dari SMA terus pacaran. Iya. Terus ya udah-udahan. jauh banget lu disahid dia di Purwokerto. Iya. Makanya selingkuh. Siapanya? Lu? Kagak. Masa mana ekonomi? Ya enggak udah putus dulu baru. Lu ngapa ngurusin gue sih? Anjing lu. Kesannya gue yang brengsek jadinya. Enggak gitu Leh, enggak gitu. Lu teman-teman lu banyakan yang udah menikah apa belum, Dit? Udah lah termasuk kan sore. Enggak, di lingkungan lu. Lingkungan Belum. Gue Kalau di sekarang Sultan Adit sekarang belum. enggak belum kan Gilang Gomblo. Ajis. Ajis 2000. Baru Ucup doang. Seletingan itu. Ucup Iya. udah kawin tapi. Ucup kan udah punya anak. Udah punya anak. Lu tidak terpacu melihat mereka sudah berkeluarga. Insya Allah tahun ini. Tahun ini ngapain? Nikah lah. Nikah. Dari kantor suruh nikah. Baru sebulan pacaran udah mau nikah. Tahu lu. Ya nggak Emang lu udah yakin sama dia? yakin. Apa yang bikin lu yakin? Nggak tahu gue kalau ketemu orang udah yakin aja gitu. Lah. 4 yang lain lu bilang yakin-yakin aja. Atau mungkin gara-gara corona jadi nggak perlu resepsi ya? Nah itu dia itu satunya. Lebih hemat, Bor. Iya benar-benar. Berarti kalau selalu yakin, lu nggak pernah yakin dong kalau selalu sama yang cewek. Nggak kalau ini yakin gue yakin banget. Apa yang bikin beda? Nggak tahu. Bucin tau Leh dia. Masa? Kalau udah pacaran, bucin. Iya gue bucin gue. Oh ya? Bucin parah Adit tuh. Segimana? Suruh bulu keteknya dicukur sama ceweknya aja dia iya dicukur bulu ketek. Gue bisa pulang pergi Jakarta Bandung tiap weekend. Bahkan nyamperin dia ke Purwakarta gitu-gitu. Pas lagi KKN.
Gue tuh ngelakuin segalanya buat pasangan. Yang apa yang menurut lu setelah putus, anjir kok gue begini sih? Apa yang menurut lu paling bodoh yang pernah lu lakukan setelah lu putus baru sadar, terbuka? Ceritain yang lu ngasih ginjal kanan lu ke cewek lu tuh. Anjing ya, enggak sampai segitu ya. Sorry. Agak. Sorry. Enggak sih, gue nggak ngitung-ngitung. Gue lakuinnya soal ikhlas aja. Barang paling mahal yang pernah lu kasih buat cewek lu? Nggak ada. Lu nggak pernah ngasih barang-barang? Dia pernah ngasih ceweknya keril merek LV. Tapi keril. Carrier LV. Buat apa? Orang-orang LV naik gunung. Iya. Emang yang lu cari apa sih dari calon istri? Kalau yang sekarang baik aja, orangnya baik. Terus ibadahnya rajin. Standar banget sih jawabannya. Tidak menjelaskan. Itu kurang spesifik kalau. Enggak, gue udah ketemu banyak cewek. Terus kayak dia itu beda aja menurut gue. Udah ketemu banyak cewek nggak ada yang mau. Itu dia, salah satunya. Yang lain nganggapnya casual. Iya, yang lain tuh Adit itu lucu tapi sebagai teman aja. Adit itu kayak terlalu banyak cewek-cewek cakep tapi casual doang. Iya, kayaknya semua cewek cakep tuh menganggap lu temen. Iya. Kayak Gilang Gomblo dong gue. Emang iya Gilang Gomblo gitu? Iya. Tapi Gilang kayaknya nggak selu sih kayaknya. Nggak sebanyak lu koleksi foto-foto ceweknya. Enggak, kalau dia nggak ini, dia nggak nggak ngejar, bukan ngejar ya apa ya. Nggak terlalu sama cewek itu nggak terlalu fokus. Masih sama nongkrong. Dia tuh emang dasarnya rajin lah. Jalan-jalan sama cewek-cewek. Kalau gue kan nggak mau ya kalau jalan sama cewek, tapi gue nggak pengen pacaran sama dia gitu. Atau cuma main doang gitu sampai jalan belanja bareng, nyamenin dia kemana. Gue tuh nggak mau. Kalau Adit tuh bisa. Tapi cekin bisa. Tergantung. Oh. Bagus apa enggak kita lihat dulu. Siapa tahu diagonal itu. Oh iya. Kalau lu mah mau jalan-jalan casual. Bisa gitu. jalan-jalan casual. Atau lu berharap sebetulnya? Enggak juga. Cuman seneng aja. Seneng, gue tuh seneng. Ngarep kali. Ngarep lah masa. Kalau naik motor lu rem-rem kali biar kena tete kan. Kan dia ada sini. Wow, situ Tom Cruise. Nah kalau gue kan punya teman-teman deket nih sekarang ini ya. Tuh kayak jarang ngobrol. Apalagi kalau dulu sama Surya, kalau gue cerita tentang apapun, pasti sama Surya dulu. Kalau kita kerja bareng kan, Surya sekarang udah punya keluarga. Udah itu gue paling nggak bisa cerita nih sama si anjing ini nih. Karena Kalau apalagi soal cewek, pasti dia ngerasa cowok selalu benar. Gue nggak bisa tuh. Gue harus punya pandangan yang berbeda. Iya. Surya tuh enggak, kita benar. Cewek tuh gini-gini gitu. Dulu sekarang mah enggak. Oh gitu. Ini gue yang paling bener udah. Gitu. tapi lu suami yang baik nggak, Sur, menurut lu? Menurut gue iya. Karena gue menyiapkan semuanya buat mereka. Jadi gue sebelum nikah gue kerja buat kesenangan gue buat orang tua. Sekarang udah nikah, udah punya anak, ya gue nyiapin semuanya buat mereka. Iya. Sorenya family man. Termasuk ya apa, gue pengen ya sekarang gue lagi mau bangun rumah ya buat mereka aja. Gue nggak mikir ini bakal jadi rumah gue. Nanti once gue mati ya udah ada something gitu yang bisa mereka dapetin. Mereka hidup dengan iya, bapak barunya, gitu. dengan suami barunya gitu. UP gue tinggi juga loh kalau gue mati. Oh gitu ya? Iya lumayan. Iya. Mereka enak makanya suami barunya. Coy. Enggak ya? Gimana? Oh, enggak. Gue sikut loh. makanya lu kerja keras tuh buat keluarga. Iya buat anak bini gue. Ya buat gue sekali-kali lah. Ya gue kan paling ke motor gitu-gitu doang. Iya tapi Mas Surya dari dulu kalau misalkan gue ajakin nongkrong paling Males nggak mau, paling males pasti sama keluarga ngapain gitu pasti. Ya karena lu kan nggak punya keluarga. Iya gitu. Lu mah Enggak, kalau Adit kan sampai sekarang masih nge-gig kan nonton Iya. konser apa. Iya karena dia belum punya anak istri. Enggak dulu waktu masih sebelum kawin juga gue enggak iya, gitu maksudnya anaknya. paling sama bokap nyokapnya lebih sama keluarganya. Begitu. Kalau liputan MTV aja dulu kan kalau nggak dipaksa Surya nggak mau. Liputan-liputan konser-konser dulu zaman-zaman Java Musik Indo. Pasti selalu gue terus. Nonton Trivium kita pakai baju hijau sama kuning. Iya. Blockingan fruity. Nontonnya Trivium bangsa. Begitu suruh Iya suruh heboh lah. Gue takut Supaya digubrak. nanti kelihatan di gambar. Lu gini-gini. Kelihatan banget sih emang orang hitam kuning hijau. Hitam. Makanya aduh. mana pulangnya salah ini dipanggil tukang poster disangka teman kampus. Tukang poster, woi, sesuruh ngikutin juga. Ngobrol. Siapa Dit? Nggak tahu tukang poster doang. Ngapain lo ajak ngobrol anjing? Gue kira temen kampus. Udah gitu gue tanya, sekarang jualan poster? Lah emang dari dulu jualan poster. Gue sama Surya aja, siapa Dit? Gak tahu. Lagian lu main nyamper-nyamperin aja. Dia kan takut disangka sombong, woi.
Pas banget gue nengok. Gue nengok. Ya kan nengok nggak perlu disamperin. Iya gue takut. Ya gitu aja kan. Iya. Itu kenapa gue samperin gue bingung sih. Blow on. Udah gitu Surya ngikut. Ya gue nggak enak masa gue nggak ikut kenalan. Udah menit gak tahu. Aneh dasar lu. Ya kan tinggal sapa, yo mari Iya, gitu. tinggal Aja, cabut selesai aja kalau nggak kenal. Disamperin Jon. Udah jelas lu nggak kenal disamperin. Gue pikir udah gitu ngobrolnya dia sambil apa poster apa? Itu bentar ya. Ambil ngelayanin orang beli poster kan tolol ya. Ya harusnya lu curiga dong. Ini kayaknya bukan temen gue. Iya pas udah deket. Ini siapa ya? Gue kira teman kampus tadi. So akrab. Jangan-jangan dia juga, wah itu bukan ke lu. Iya sih takutnya. Makanya gue tanya, sekarang jualan poster. Bahasa-bahasa yang enggak banget. Emang dari dulu jualan poster. Emang dari dulu jualan poster, masa gue jualan gele kata. Jualan poster. Udah itu Surya nanya lagi. Siapa nih? Gak tahu. Tolol. Asli tolol itu. Itu konser Trivium tuh gitu banget. Tapi kalian terakhir curhat-curhat intim gitu Udah lama banget. udah nggak pernah Lama lagi. banget. Udah lama banget. Gue merasa Adit udah punya circle baru, gue udah punya circle baru. Gue datang tiba-tiba intensely terus curhat. Sebenarnya dia juga masih open-open aja. Ketika Adit masih datang ke gue untuk tiba-tiba curhat, ya open-open aja. Cuman kayak ada apa ya? Menurut gue nggak etis aja ketika gue udah lama nggak main bareng tiba-tiba gabruk gue ceritain ke dia. Takutnya gue susah aja kesini loh. Takutnya gitu kalau dari gue. Meskipun Adit nggak akan berpikiran kayak gitu. Cuman menurut gue dia sudah punya ekosistem lagi gitu untuk main, untuk Berarti lu udah ngerasa nggak terlalu dekat sama Adit. nggak sedekat dulu, Iya. nggak sedekat dulu. Tapi kayak ada satu momen, the sweetest moment kita berdua itu adalah waktu Surya abis ngelamar istrinya. Surya pulang bareng gua. Kita tuh kayak sempat ngobrol banyak gitu deh. Karena Surya gua anterin ke rumah, gua anterin pulang kan. Itu sih terakhir di situ kayak sih ngobrol. Apa ngobrolin apa? Lupa gue maksudnya ngobrolin kayak ya udah Hidup. nikah apa segala macam. Tapi pas lo udah nikah juga sempet telepon gue kok. Iya. Kalau punya permasalahan sama pasangan segala macam. Sempet telepon gue. Itu sih terakhir itu kayaknya. Karena gue masih di sini sendiri kan, bini gue di Singapura kan. Oh, lu nggak pernah nasihatin si Adit, Dit? Ya gimana pun dia kan lebih tua. Nah ini masalah sensitif. Ini kan gini, ini masalah sensitif menurut gue. Ketika gue bilangin Adit sebagai temen, udah lo kawin gitu, masih casual gitu. Kalau udah takutnya gue seakan-akan meng-compare hidup gue dengan hidup Adit gitu. Gue nggak mau sampai ke limit itu, mendingan nggak usah deh gitu. Kalau Adit udah punya cewek, si Inggok misalkan, jadi tuh punya cewek tuh, ya bagus lah alhamdulillah. Gue nggak akan nanya kayak gimana, kecuali kalau emang ketemu, atau kemarin gue tiba-tiba video call dia, ada pacarnya lagi makan di kosannya dia gitu. Cuan. Emang iya? Emang iya baru kemarin. Enggak tuh di Red Doors. Red Doors. Lu cek ini bawa motor ya? Gue bilang tenaga kesehatan. Waduh. Biar gratis. Nah itu menurut gue itu border yang udahlah gitu. Hidupnya Adit, hidupnya gue gitu. Jangan sampai seakan-akan meng-compare gitu. Gue sih nggak mau kayak gitu. Kalau kita nanya apa yang lu kagumin dari masing-masing apa coba? Menurut lu apa yang lu kagumin dari Surya? Kalau Surya ini gampang banget. Dia supel anaknya. Maksudnya di setiap tongkrongan itu pasti dia bisa nyambung. Itu kayak gue nggak bisa di situ. Gue orangnya pasti kalau nongkrong diam dulu. Ngeliat dulu gimana caranya gue bisa adaptasi. Kalau Surya pasti orang tuh akan attract ke dia pasti cepet banget ininya apa namanya bergaulnya gitu. Itu yang menurut gue yang keren dari Surya sih itu sih. Kalau lu Sur apa? Momen jijik ini dipersembahkan oleh Adit tuh sincere, dia tuh tulus orangnya. Kalau udah temenan, ya tadi mau nemenin sampai jam 2, jam 3 malam ya ditemenin. Mau abis itu besoknya Insomnia dia kan gue nemenin dia aja sih. Ya itu kerja dong. Itu kerja anjing. Nemenin cewek-cewek belanja kemana, ya temenan aja. Dia emang seikhlas itu untuk nemenin. Kalau gue kan lebih perhitungan sama waktu gue, mendingan gue tidur, mendingan gue main game. Kalau gue kan perhitungan, kalau dia nggak nongkrong aja udah. Nonton konser aja gitu. Ya nggak sih? Dit? Betul. Ih, so manis lu. Tapi kalian berdua pengen nggak ada program berdua lagi? Ya lagi kalau bisa menghasil mah ayo aja. Jangan gitu jawabannya, pengen nggak? Pengen aja. Mau gue kalau ada mungkin apa gitu berdua lagi. Dulu kita sempat mau bikin YouTube. Nggak kejadian. Nggak kejadian. Karena dikasih rincian budget, anjing kayaknya gue nggak mau nih ngeluarin duit segini dulu. Iya gue maksudnya. Satu episode segini, enggak deh, nggak usah deh, udah gini aja deh. Kalau lu cari duitnya baru kita nge-host gitu apa aja. kayak gue endorsean makanan kayak bayar berapa kayak. Lu cari duitnya soalnya.
Sempat ada mau bikin kayak gitu deh. Oh nawarin, dibikinin. Dibikinin sama Ini temen orang gua. iya orang yang justru nelfon kita untuk casting Insomnia dulu. "Ih, gabung lagi yuk. Oh. Tapi kalau mau dari sendiri dulu pas hitung-hitung banyak juga yang nggak jadi Lumayan deh. juga anjing. Kita masih kasih. Produksi sebulan hitung-hitung udah dihemat-hemat 70 juta. Oh, Iya. justru. Kita masih sayang sama diri kita sendiri. soalnya. Iya, kontennya belum tentu kemakan sama orang. Iya. Ya kalau gitu kita doakan ya semoga televisi atau apapun lah ada yang mau Siapa tahu lah. siapa tahu ya setelah acara ini. Dai TV kayak apa kayak. Iya apalah yang mau mengundang Adit dan Surya menjadi pembawa acara. Terima kasih sekali lagi loh Surya. Terima kasih Soleh.